Kita beralih ke informasi lain, tumpukan sampah masih terlihat menggunung di kawasan Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Situasi ini menimbulkan keresahan warga dan pedagang yang beraktivitas di sana. Berikut liputan jurnalis Kompas TV Medina Andas dan juru kamera Roy Ilman. Ya saudara, saat ini saya berada tepat di perbatasan antara penumpukan sampah yang menggunung di belakang Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur dan juga pemukiman warga yang dekat sekali dengan kondisi pasar. Dan memang bisa saya gambarkan di sini situasinya dari tumpukan sampah tersebut ini memang menimbulkan aroma tidak sedap seperti bau yang menyengat dan busuk seperti itu, dan juga ini aromanya sendiri dapat tercium dalam radius 200 meter. Dan pastinya ini juga mengganggu aktivitas pasar dan juga aktivitas warga yang bermukim di sekitar Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Dan juga juru kamera Roy Ilman akan memperlihatkan visualnya kepada Anda bagaimana ini tumpukan sampahnya ini memang sedang berlangsung pengangkutan yang sudah dimulai dari sejak pukul 6 waktu Indonesia Barat tadi pagi, dan sebelumnya juga sempat dilakukan pengangkutan sampah pada hari Kamis 8 Januari 2026 yang lalu, yang dimana pada pengangkutan sampah hari pertama pada hari Kamis lalu itu memang sudah berhasil mengangkut sekitar 450 ton yang dibawa ke Bantar Gebang, sementara 1.300 tonnya masih dalam proses pengangkutan. Dan untuk lebih lengkapnya lagi bagaimana keresahan masyarakat dan bagaimana rasanya masyarakat yang terdampak dari aroma tidak sedap yang ditimbulkan dari tumpukan sampah ini, saya sudah bersama dengan salah satu warga yang bermukim di sini, yaitu Pak Bambang. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang. Bapak boleh tolong diceritakan Bapak tinggalnya di sekitar sini di mana Pak? Saya di RT 12 persisnya di belakang pasar. RT 12 gak jauh dari pasar, sekitar 100 meter lah. Sehari-hari lingkungan lewat sini aktivitas di Pasar Induk, berdagang. Mulai sejak kapan nih Bapak mulai merasakan dampak dari tumpukan sampah ini Pak? Udah hampir ada semingguan yang lalu. Terus dampak apa nih Pak yang paling Bapak rasain sebagai warga yang di sini dan juga Bapak juga bekerja di Pasar Induk Kramat Jati? Dampaknya sangat bau sekali di lingkungan maupun di pasar. Lalu kondisi aktivitas sehari-harinya gimana Pak? Terganggunya bagaimana? Sangat terganggu. Dari baunya sampai lalu lintas kendaraan, orang pun di pasar sulit untuk melewati, kan macet dampaknya. Terus baunya. Jangan sampai melebihi dan menumpuk seperti inilah. Soalnya dampaknya di lingkungan maupun di pasar sangat bau dan aktivitas sangat mengganggu. Baik, terima kasih Pak Bambang. Selamat melanjutkan aktivitasnya kembali. Semoga cepat selesai pengangkutan sampahnya dan bisa beraktivitas normal kembali ya Pak ya. Iya, makasih. Ya saudara, itu dia tadi salah satu pernyataan dari salah satu warga yang tinggal bermukim di area Pasar Induk Kramat Jati dan juga bekerja di pasar di dalam. Dan memang tumpukan ini tingginya sudah hampir mencapai sekitar 6 meter, bahkan lebih tinggi dari truk sampah yang biasa berlalu lalang. Dan untuk sementara masyarakat dihimbau untuk waspada untuk jalan di sekitar area tumpukan sampah ini, dikarenakan jalanannya ini memang becek dan licin, bukan karena air hujan saja tapi juga dikarenakan air lindih dari tumpukan sampah yang menggunung. Medina Andas, Roy Ilman, Kompas TV, Jakarta. Gunungan sampah setinggi 6 meter di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ini menjadi sorotan. Bahkan tembok beton yang seharusnya menjadi pembatas dengan permukiman jebol karena tidak kuat menahan beban limbah ratusan ton selama berbulan-bulan. Masalah ini akhirnya berimbas pada warga yang tinggal di permukiman dekat TPS. Mereka terpaksa menghirup bau tidak sedap setiap hari. Apalagi kalau pas sampahnya diangkat tuh yang paling bawah kan udah benar-benar busuk, jadi kan baunya benar-benar kayak menyengat banget gitu, nggak benar-benar di kesehatan tuh benar-benar ngaruh gitu. Ya udah lama banget, jadi nggak pernah diangkut itu si sampah ya. Jadi sampai jebol tuh tanggul itunya juga, tembok-temboknya juga. Jebol, iya, ya? saking banyaknya, saking menumpuknya itu sampah gitu. Ya. Tumpukan sampah ini terjadi akibat berkurangnya armada pengangkut sampah karena sedang diperbaiki. Pengangkutan sampah menjadi terbatas hanya bisa mencapai 150 ton. Padahal dalam sehari, sampah yang dihasilkan di Pasar Induk Kramat Jati mencapai 200 ton.
Setiap hari kami mengangkut sekitar kurang lebih 150 sampai 160 tonan, Pak. Ya, sedangkan timbulan sampah seperti yang kita lihat ini dari truk-truk pengangkut yang dari pasar, awal pasar itu sekitar kurang lebih 200-an ton, 200 sampai 220 tonan. Pak. Jadi ada defisit setiap hari itu sekitar 40 sampai 50 ton mungkin. Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meminta masalah sampah di Kramat Jati segera diselesaikan. Pramono bilang tidak ada alasan tidak tertangani, apalagi truk pengangkut sampah sudah ditambah. Jadi saya sudah meminta kepada Pasar Jaya, Bapak Dirut untuk segera menyelesaikan. Segera untuk diselesaikan. Kemarin kita sudah mengadakan truk tambahan, hampir 100 truk lebih di tahun 2025 kemarin. Ya, untuk Bantar Gebang, untuk Rorotan, dan termasuk untuk yang di Kramat Jati. Nggak ada alasan untuk tidak ditangani. Penumpukan sampah di Pasar Induk Kramat Jati sudah terjadi sejak 1 bulan terakhir. Sampah yang didominasi bahan organik membuat pembusukan cepat terjadi. Bau busuk dan terganggunya akses bahkan membuat omset pedagang menurun drastis. Tim Liputan Kompas TV.